Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Latiful Alba dan rekan saya Arya Novian Rahmada. Kali ini kami akan membahas tentang salah satu tema dalam studi Quran dan hadis, yaitu ilmu al-jar wal al-ta'dil, yang kontennya berisi tentang: pertama, pengertian al-jar wa al-ta'dil; yang kedua, manfaat ilmu al-jar wa al-ta'dil; yang ketiga, syarat ulama al-jar wa al-ta'dil; yang keempat, tata cara penyampaian al-jar wa al-ta'dil; dan yang kelima, yaitu syarat diterimanya al-jar wa al-ta'dil. Yang pertama, pengertian al-jar wa al-ta'dil. Menurut bahasa, kata jar merupakan masdar dari kata jaraha yajrahu jardan, yang berarti melukai, yang dimana keadaan luka dapat berkaitan dengan fisik, misalnya luka senjata tajam, ataupun non-fisik, yaitu luka hati karena kata-kata kasar. Yang kedua yaitu al-ta'dil, yang secara bahasa berarti at-sanawiyah, yaitu menyamakan, yang menurut istilah adalah lawan dari al-jar, yang berarti pembersihan atau pensucian. Ahli hadis mendefinisikan al-ta'dil. Ilmu ini digunakan untuk mengetahui sisi negatif dan positif perawi hadis yang berpengaruh pada kualitas hadis yang diriwayatkan. Dengan al-jar, segi-segi kelemahan atau kecacapan perawi diungkapkan. Sedangkan al-ta'dil, segi-segi penilaian positif pada perawi diungkapkan juga. Dengan begitu dapat diketahui apakah sebuah hadis yang diriwayatkan dapat dipercaya atau tidak. Lalu, yang kedua, manfaat ilmu al-jar wa al-ta'dil. Ilmu al-jar wa al-ta'dil memiliki manfaat untuk menetapkan bagaimana periwayatan rawi dapat diterima atau ditolak. Apabila di dalam penilaian ditetapkan sebagai rawi yang cacat, periwayatan tersebut harus benar-benar ditolak. Apabila periwayatan seorang rawi dikatakan benar, maka akan dipuji-puji sebagai seorang yang adil. Jika ilmu al-jar wa al-ta'dil ini tidak benar-benar dipelajari, maka tidak akan muncul penilaian, dan siapapun yang meriwayatkan hadis akan dianggap sama. Padahal perjalanan hadis mengalami perjalanan yang begitu panjang dan diwarnai oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kenalurian sebuah hadis perlu mendapatkan penelitian yang secara seksama karena terjadinya pertikaian di bidang politik, ekonomi, dan masalah lainnya banyak dikaitkan dengan hadis. Akibatnya, mereka meriwayatkan suatu hadis yang disandarkan pada Rasulullah, padahal riwayatnya adalah riwayat bohong yang mereka buat untuk kepentingan golongannya. Selanjutnya ada syarat-syarat ulama al-jahar wa al-ta'di. Seorang ulama al-jahar wa al-ta'di harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang menjadikan layak serta bisa berperilaku objektif dalam periwayatannya. Syarat-syaratnya yang pertama, berilmu, bertakwa, waro, dan jujur. Al-jahar wal al-ta'di tidak diterima kecuali orang-orang yang adil dan kuat ingatannya sehingga menjadikannya berhati-hati dan ingat dengan cepat terhadap hadis yang ia ucapkan. Yang kedua, ia mengetahui sebab-sebab al-jahar wal al-ta'di. Dia mengetahui penggunaan kalimat-kalimat bahasa Arab sehingga suatu lafaz yang digunakan tidak dipakai untuk selain maknanya. Untuk menjahar dengan lafaz yang tidak sesuai untuk menjahar. Selanjutnya ada tata cara ulama untuk menyampaikan al-jahar wal al-ta'di. Yang pertama, bersifat objektif.
Ulama al-jahr wal a'tadi harus bersifat objektif dalam takziah, sehingga posisi dia sebagai rawi tidak meninggalkan martabatnya yang sebenarnya. Yang kedua, tidak boleh jahar melebihi kebutuhan, karena jahar itu diisyaratkan dengan lantaran darurat, sementara darurat itu ada batasnya. Yang ketiga, tidak boleh mengutip jahar saja sehubungan dengan orang yang dinilai jahar oleh kritikus, tapi dinilai adil oleh sebagian yang lainnya. Yang keempat, tidak boleh mengutip beberapa jahar rawi yang tidak perlu dijahar, karena hukumnya diisyaratkan lantaran darurat. Yang terakhir, ada syarat diterimanya al-jahr wal a'tadi. Yang pertama, al-jahr wal a'tadi diucapkan oleh ulama yang telah memenuhi segala syarat sebagai ulama al-jahr wal a'tadi. Yang kedua, jahar tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Adapun ta'dil tidak disyaratkan, harus disertai penjelasan sebab-sebabnya. Yang ketiga, dapat diterima jahar yang sederhana tanpa dijelaskan sebab-sebabnya bagi periwayat yang sama sekali tidak ada yang mentakdilkannya. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.